pagi, silakan duduk. Oke, selamat pagi semuanya. Bapak sangat rindu dengan kalian. Oke ya, sangat senang kalian bisa kembali bertemu dengan Bapak di kelas 9 ini. Oke. Nah, harap kita bisa sama-sama menikmati pertemuan perdana ini, gitu ya. Pak, kita sudah masuk pembelajaran belum? Tetapi ada hal paling penting yang perlu untuk kita sepakati bersama. Oke? Nah, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita selama 80 menit yang akan datang dengan, yuk baca judulnya, 3, 2, 1, ya. Oke, jadi kita akan coba nanti membahas apa itu dan akan menyepakatinya. Oke, budaya, aturan kelas, dan angket pelajaran PPKN. Ini adalah rangkaian agenda yang akan kita laksanakan hari ini, gitu ya. Oke. Yang pertama, kita nanti akan mulai dengan diskusi pembuka seperti biasa. Lalu nanti kalian akan mulai dengan diskusi dengan teman di sebelah, think, pair, share. Oke. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan membahas aturan kelas. Apa yang menjadi kesepakatan kita bersama untuk kita laksanakan selama 1 semester ini. Gitu ya. Lalu berikutnya kita akan membahas silabus. Pak, kita akan belajar apa ya 1 semester yang akan datang? Itu nanti akan kita bahas juga. Lalu berikutnya kita akan mengisi angket. Oke. Mengisi angket, maksudnya adalah kita nanti akan melihat apa yang menjadi minat kalian di dalam pembelajaran. Ya, Pak, saya pengennya dinilai seperti ini loh, karena ini kemampuan saya. Nanti kalian akan mengisi itu. Oke, jadi Bapak nanti akan tahu apa-apa saja yang menjadi potensi kalian, kesenangan kalian, gitu ya. Jadi kita bisa menikmati pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Oke, nah terakhir nanti akan ada exit ticket, yaitu pesan semangat. Kamu nanti akan memberikan semangat kepada teman-teman kamu. Oke, kiranya itu bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi motivasi kita bisa melalui 1 semester ini. Oke ya, yuk kita mulai dengan yang awal, diskusi pembuka. Kita akan mulai membahas budaya kasih. Nah sebelumnya Bapak mau nanya, apa itu budaya? Anyone boleh angkat tangan? Apa itu budaya? Kamu tentu udah pernah dengar gitu ya. Ada? Josh? Kenapa? Oh, sesuatu yang unik. Tapi Josh bilang dari seseorang gitu ya. Oke, nanti kita bahas atau gali lebih jauh lagi. Ada lagi? Budaya itu apa ya? Nicholson, budaya itu apa? Keberagaman dari setiap masing-masing suku atau negara. Kalau Nicholson lebih menjelaskan adanya keberagaman dari masing-masing suku. Berarti ada sesuatu yang unik gitu ya dari suku itu. Oke, thank you Nicholson. Dylan. Mungkin kayak sesuatu kebiasaan. Kebiasaan, oke. Oke, thank you, Dylan. Nah, budaya itu, tadi kalian bilang ya, itu ada sesuatu yang unik dari masing-masing suku gitu ya. Berarti, budaya itu, dia semacam suatu kepercayaan bersama. Oke? Lalu, dia juga dicipta oleh manusia. Apa bedanya dengan habit? Bedanya budaya dengan habit? Nah, mikir. Bedanya budaya dengan habit itu apa? Habit bukannya sesuatu yang terus, Pak, gitu ya? Ada? Yuk, Theodore. Habit itu apa bedanya dengan budaya? Budaya lebih banyak orang. Nice. Budaya lebih banyak orang, habit? Habit lebih ke sendiri-sendiri.
Good. Theodore bilang habit dia lebih sendiri. Berarti, ya, Jonathan, berarti habit itu dia lebih spontan gitu ya. Spontan. Oke. Nah, berikutnya, mungkin kalian boleh nih diskusi dengan teman yang ada di dalam kelompok terkait apa itu kasih. Oke. Yuk, kelas 9. Lebih fokus ya. Boleh diskusi, Bapak kasih waktu mungkin 2 menit dengan teman di dalam kelompok. Apa itu kasih? Yuk, silakan. Kali loh. Iya. Apa 2 kali aku lihat dulu. Kira-kira oke nggak? Ya, ya. Ya. Nggak nyala ya? Yo, gimana? Cinta kali tuh. Itu kan kasih. Ya itu kasih. Apa yang kita lakuin biar kita mendapat kasih dalam budaya kita? Sing jadi apa sih? Jadi apa? Kasih adalah perasaan yang paling dalam. Oke, baik. Waktunya selesai. Dalam bro. Oke, apa itu kasih? Sesi? Kamu tadi bagus tuh. Apa itu? Silakan. Rasa peduli dan ingin menghargai satu sama lain. Oke, tapi tadi yang kamu bahas itu kasih itu apa? Itu relasi pribadi Revive. Berarti Revive ngerti nih apa itu makna kasih gitu ya. Apa itu Revive? Kasih. Yuk, denger yang lain. Kasih itu adalah Pikirin kan? ya, kita menjadi seorang manusia bisa peduli satu dengan yang Iya, lain. Pak ambil jawaban saya, Pak. Peduli. Mirip lah ya sama Stacy. Oke. Nah, jadi tolong dibedakan. Oke. Tolong dibedakan antara kasih dengan tindakan mengasihi. Oke. Tindakan mengasihi mungkin kita bisa peduli sama orang, memperhatikan apa yang dia perlukan gitu ya. Sederhananya kayak gini. Kasih itu, dia ibarat gini ya, seseorang itu, dia itu kayak power bank yang lagi kosong. Lalu, kita itu memberikan energi kepada power bank itu. Hingga power bank itu berdaya gitu. Ya, dia punya semacam kekuatan untuk hidup. Oke? Berarti, ada semacam dorongan semangat gitu ya. Ada semacam kepedulian, perhatian yang didasari kepada tidak mementingkan diri sendiri. Jadi gini, Bapak belajar untuk tidak mementingkan diri Bapak sendiri. Tetapi coba untuk memahami kebutuhan kalian. Itu makanya nanti kita perlu ada mengisi angket. Gimana caranya Bapak coba memperhatikan atau peduli sama kalian? Mencoba mendengarkan kalian. Itu ya kira-kira ya. Jadi ada semacam keinginan atau kepedulian kepada orang lain di luar dirinya sendiri. Misalnya gimana Pak sederhananya? Ya misalnya ada si A dan si B gitu ya. Si B itu dia lagi kekurangan semangat. Tapi si A, dia itu kepengen nih agar temannya si B itu juga merasakan sesuatu yang menggembirakan. Akhirnya apa?
dia tanyakan apa keperluannya, dia perhatikan gitu ya. Jadi kayak semacam power bank gitu yang diisi sampai power bank itu akhirnya bisa menjalankan kegiatannya, bisa mengisi daya kepada ponsel gitu kira-kira. Oke? Nah, praktek itulah yang coba untuk kita laksanakan di dalam kelas ini. Ya, budaya untuk peduli kepada orang lain. Ya. Jadi tidak hanya peduli kepada diri sendiri, tapi juga peduli kepada orang lain. Bapak peduli dengan kalian, kalian juga harus melakukan hal yang sama dengan Bapak dan teman-teman yang ada di kelas ini gitu ya. Oke, sederhananya gimana Pak? Oke, kita bahas dulu nih biar lebih dalam lagi. Coba boleh diskusi, Bapak kasih waktu 2 menit. Ya, kamu mikir dulu, lalu diskusi dengan teman di sebelah kamu, lalu kamu bisa share. Apa kasih terbesar yang kamu pernah terima selama ini? Dan bagaimana itu mempengaruhi cara kamu belajar? Oke? Ya, bagaimana kasih itu ya mempengaruhi cara kamu belajar? Boleh Bapak kasih waktu diskusi dengan teman di sebelah, waktunya cuma 2 menit ya. Waktunya 2 menit. Nggak bekerja nggak kerja. Tapi kalau Tunggu, jadi jawabannya apa guys? Kalian apa guys? Oh, jadi kasih terbesar kamu tuh dari ya. Menurut kamu tuh dari dia. Oh, oke. Jadi aku sih nggak tahu kalian ada momen. Tapi ya, jadi lomba gitu. Yuk, diskusi dong. Oh. Kalau menurut aku ya, kasih terbesar aku tuh dari caranya kayak beri. Lebih kayak apa sih? Lebih kayak apa? Udah lagi nih. Ingat ya? Itu kan udah ada jawabannya. Iya tahu jawabannya apa bang? Jawaban lagi. Menyatakan Karena aku Kenapa? Udah selesai diskusinya. bagaimana kamu menyatakan kita tuh harus berbagi. Di dalam kelas itu kita berbagi. Itu kasih nggak itu, Jonathan? Dengan melakukan sesuatu yang nggak benar di kelas, itu kasih nggak itu? Coba. Gimana kasih itu mempengaruhi cara kamu harusnya di dalam kelas? Oke. Sudah? Yuk. Apa kasih terbesar ya? Tadi kan kalau kita bedakan, kasih itu bukan hanya sekedar tindakan baik. Tetapi ada semacam kerinduan gitu ya. Kerinduan di dalam dirinya yang kepengen orang lain juga bisa mendapatkan hal yang baik. Gitu. Nah, pertanyaan pertama, apa kasih terbesar yang kamu terima? Ya, di dalam kehidupan kamu sehari-hari, di dalam kelas. Ada? Anita? Pertanyaannya yang pertama apa? Yuk dengar, yang lain dengar ya. Yang pernah aku terima selama ini tuh mungkin dari orang tua, karena kan orang tua kan yang sering ketemu kan, terus kayak ya yang peduli, yang menurut saya mereka peduli. Kepedulian orang tua kepada kita gitu ya. Terus itu gimana caranya akhirnya mempengaruhi cara kamu belajar di kelas? Harus lebih memperhatikan dulu, terus sama teman juga jangan pilih-pilih. Itu cara kamu meresponi kasih dari orang tua gitu ya. Oke, itu tadi kata Anita. Fania? Yang lain denger ya. Yuk, kita biasakan mengasihi. Silakan, Fania.
pelajaran gitu, aku minta teman gitu buat kayak bantu. Kasih yang terbesar yang kamu dapatkan? Kasih kan atau di mana? Nomor 1. Di mana aja? Kalau di kelas kayak kalau nggak ngerti pelajaran gitu, kalau nggak ngerti pelajaran gitu minta teman ajarin. Iya. Terus menyatakan kasih. Apa kalau kayak gitu? Lewat apa ya? Kayak sapa gitu atau gimana? Kalau lewat. Oke. Nah, berarti dari sini bisa kita lihat ya, bahwa ternyata waktu kita berada dimanapun, baik di kelas, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ternyata kita sangat dikasihi loh. Oke, apa contohnya? Tadi ada beberapa yang bilang, saya itu ternyata sangat dikasihi. Caranya apa? Ada orang tua yang memperhatikan saya. Tadi Fania bilang, ada teman yang coba untuk memperhatikan saya kalau saya nggak ngerti. Nah, hubungannya apa dengan cara kamu belajar? Nah, kasih itu, kasih, dia timbal balik. Oke? Jadi, kita itu perlu meresponi kasih itu dengan benar. Itu orang yang tahu tanda berterima kasih. Ya, kayak tadi misalnya Anita bilang, orang tuanya peduli. Gimana cara kamu membalasnya? Belajar sungguh-sungguh di dalam kelas. Kadang-kadang kita nggak mengerti loh apa yang menjadi tanggung jawab kita. Saya boleh pinjam ini nggak? Ya, boleh Bu. Dipakai nggak? Enggak sih. Ada 2. Ya, ya. Iya, makasih. Makasih Bu. Nah, jadi kasih itu juga harus kita responi. Ya, tadi juga dibilang Fania, ketika ada teman yang membantu, kita juga harus bilang apa? Kalau ada teman yang bantu, kita harus bilang makasih. Oke? Good. Kadang-kadang hal sederhana itu kita ketahui tapi nggak kita lakukan. Oke? Nah, waktu kamu misalnya turun dari angkot gitu ya, turun dari Gojek atau dari mana gitu ya, kamu pernah nggak ya bilang makasih? Makasih ya Pak sudah mengantarkan saya. Oke? Makasih ya Bu, gitu ya. Oke, good. Nah, jadi kasih itu harus kita budayakan di dalam kelas ini. Ingat, waktu Pak Johansen datang ke kelas ini, ingat bahwa Bapak itu sangat peduli dengan kalian. Ya. Dan Bapak juga percaya kalian peduli kepada Bapak. Jadi itu hubungan dua arah. Oke? Semangat ya. Good. Nah, kita akan menjalankan budaya kasih lebih konkret. Kasih itu apa? Yuk, yang pertama, kehadiran. Bapak harap, kayak tadi ya, ada yang masih telat. Oke? Bapak berharap kamu hadir itu tepat waktu dan tertib di dalam kelas, biar kita bisa segera memulai pembelajaran. Tadi masih ada yang telat, oke, pertemuan pertama, tapi untuk seterusnya harap ya kamu itu bisa datang tepat waktu dan langsung duduk di tempatnya. Ya tadi Bapak kira kursinya udah ini ya, tapi nanti kedepannya kita akan 4-4 seperti ini. Jadi nanti kalau seandainya pelajaran sebelumnya itu buat set kayak gini, jadi nggak usah diubah ya, tetap kayak gini ya, 4-4 kita akan banyak untuk berdiskusi. Jadi kasih itu yang pertama adalah kehadiran ya, tepat waktu dan tertib. Berikutnya, atensi penuh. Jadi, tolong berikan perhatian yang sungguh-sungguh. Ya, fokus. Karena kita nanti akan ada sesi diskusi, jadi aktiflah untuk membaca apa instruksinya. Oke? Kamu tidak mengerti, tanya. Ya, boleh tanya Pak Johansen, ini kenapa Pak seperti ini ya? Bukankah lebih baik seperti ini? Oke? Jadi kamu boleh bertanya di dalam kelas kalau ada hal yang membingungkan atau hal yang meragukan kamu. Ya? Berikutnya, syukur. Bersyukur karena ada pengharapan. Maksudnya gimana, Pak?
Nah, misalnya nanti kita akan ada membahas isu-isu politik, ya. Dan seringkali memang berita atau informasi yang kita dapati itu sangat negatif. Misalnya apa? Ada pemerintah yang korupsi, pemerintah yang tidak menggunakan anggaran itu untuk pembangunan jalan. Sederhananya Pak, gimana Pak dalam kehidupan sekolah, kehidupan keluarga atau lingkungan masyarakat? Misalnya gini, oke? Nanti kita bahas misalnya, di tengah-tengah keluarga ada persoalan. Bisa nggak ya kita belajar untuk bersyukur? Gimana caranya? Coba pahami kesulitan orang. Oke? Ya, coba pahami kesulitannya. Misalnya gimana? Di tengah-tengah keluarga. Oh iya ya, ternyata teman aku di kelas itu sangat murung dia. Kenapa? Ternyata ada masalahnya, tapi dia masih tetap loh mau belajar. Itu rasa syukur. Oke? Jadi, mari tetap semangat di dalam pembelajaran, itu tandanya syukur. Misalnya apa? Ada keadaan sulit kamu misalnya. Kamu sulit misalnya hari ini. Oke? Misalnya apa? Tadi ada masalah di tengah-tengah keluarga atau bertengkar dengan saudara. Tapi mari tetap bersyukur. Tuhan masih kasih kesempatan untuk bisa belajar. Pak, banyak banget nih bacaannya Pak. Bapak ini gimana sih? Ingat, oke? Nanti kita akan lihat potensi kamu. Dan kamu harus melihat bahwa membaca itu adalah cara agar kamu bisa punya kemampuan otak yang meningkat gitu. Ya. Jadi kalau biasanya kamu hanya bisa baca atau screen time gitu ya. Tapi sekarang kamu coba untuk membaca hal yang lebih dalam. Hal yang lebih bermutu. Bacaannya lebih berkualitas. Bersyukur akan hal itu. Oke? Oke? Nah, berikutnya. Integritas. Integritas itu jujur dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ingat, nanti ketika ada suatu proyek atau ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara mandiri, berintegritas. Berarti boleh nggak pakai AI kayak gitu? Ya, Bapak sih berharap kamu membuat sumbernya gitu ya. Ada sumbernya dan kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau dari bacaan, ya bacalah. Carilah jawabannya dari bacaan itu. Kayak gitu ya. Itu namanya orang bertanggung jawab, berintegritas di hadapan Tuhan. Terakhir, hati yang melayani. Hati yang melayani gimana? Misalnya ada teman kamu yang dia nggak tahu nih ya caranya untuk memulai. Atau dia pasif di dalam kelas. Bisa nggak ya kita melayani, bertanya? Kamu kenapa? Ada nggak yang bisa saya bantu? Oke? Ya, atau misalnya hati yang melayani, gimana contohnya Nicholson? Contohnya di dalam kelas, hati yang melayani. Bantu bangunin teman yang sedang tertidur. Good. Bantu bangunin teman yang tertidur. Iya. Itu juga kasih loh. Nanti kamu ketinggalan pelajaran. Jadi kamu banguni. Jangan kadang-kadang Pak Yohansen mau cerita nih. Kadang-kadang ya, dulu waktu Pak Yohansen SMP gitu ya. Jadi ada teman yang tidur. Kadang-kadang bisa ada teman yang sengaja biarin loh. Biar dia tidur, nanti orang lihat atau nanti orang akan ngetawain dia dan akhirnya dia dimarahi oleh guru. Ada loh yang kayak gitu. Itu kasih nggak Jonathan? Kayak gitu. Hah? Enggak kan ya? Jadi, harap punya hati yang melayani. Bertanya atau bangunin waktu dia tidur. Ya? Bangun dong, kita mau diskusi. Oke? Nah, inilah yang mau kita budayakan. Tadi ingat, budaya itu ya sesuatu yang kita cipta. Ya ada arti di dalamnya yang sangat dalam dan kita praktekkan bersama. Oke? Oke, bisa? Ada yang mau bertanya sampai sini? Bisa ya?
Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Jadi, Bapak berharap di dalam pembelajaran di waktu yang akan datang kita saling mengasihi. Ya, ingat tadi ada kepedulian di dalamnya. Bukan hanya satu orang, bukan hanya dari Bapak ke kalian, tapi kalian juga Bapak harap bisa meresponinya. Kalau ada teman kamu berbuat baik, responi kebaikannya dia. Oke? Beri jawaban yang sopan, beri ucapan terima kasih. Oke? Oke, baik. Jadi, budaya kita, ya, keinginan untuk saling mengasihi itu, yang tadi terlihat dengan peduli kepada orang lain, coba untuk kita buat aturannya gitu ya, agar lebih konkret. Jadi misalnya gini, misalnya nih, di masing-masing desa gitu ya, Bapak kalau ngelihat di desa Bapak itu, banyak masyarakatnya itu yang beternak ayam. Oke? Nah jadi, kenapa perlu ada aturan? Jadi itu waktu banyak ayam gitu ya, ada ayam, ini misalnya ayam gitu. Oke? Ayamnya itu sangat banyak gitu ya, sangat banyak. Dia perlu ada aturannya, ada kandangnya gitu. Perlu ada kandangnya. Agar apa? Agar dia bisa bertumbuh sesuai dengan keinginan pemiliknya. Oke? Nah, itu makanya perlu ada aturan untuk membatasi kita agar kita semakin maksimal. Ya, agar kita bisa semakin sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Gitu ya, mempraktekkan budaya kasih. Nah, tapi di dalam membuat aturan kelas ini tidak hanya Bapak aja. Bapak berharap kita bisa semua bersama untuk membahasnya dan menyepakatinya. Ya, jadi ini nanti akan kita sepakati. Oke? Bapak berharap waktu kalian membahas ini, Bapak nanti akan kasih waktu ya mungkin sekitar 10 menit ya. Ketika Bapak nanti memberikan waktu kepada kalian, coba sambil pahami teman kalian. Misalnya gini, kadang-kadang ada orang membuat aturan, wah saya tahu nih ada yang ribut di dalam kelas. Kita buat hukumannya, ya dia itu dikeluarkan di dalam kelas, gak usah ikut. Ya jangan kayak gitu. Tapi coba dulu untuk bertanya, ya apa kesulitan kamu? Gimana ya cara kita untuk mengatasinya dengan membuat aturan kelas? Oke? Waktu diskusi, Bapak kasih waktu 10 menit untuk membahas keempat hal ini. Oke? Keempat hal ini. Yang pertama, jadi kalian nanti silakan buat aturannya dan konsekuensinya. Oke? Bapak berharap sih konsekuensi atau ganjaran dari hukumannya itu adalah lebih bersahabat ya. Ya, jangan tidak manusiawi. Misalnya menyuruh dia keluar, menyuruh dia minta maaf kepada kepala sekolah. Oh, jangan kayak gitu. Oke? Nah, jadi yang pertama ketertiban kelas. Silakan nanti bahas apa aturannya dan konsekuensinya. Lalu yang kedua, fokus belajar. Ya, kadang-kadang kan waktu belajar itu ada yang tidur atau ada yang buat keributan, apa konsekuensinya? Yang ketiga, pengumpulan tugas. Nah, Pak Yohansen ingat nih, waktu kita mengumpulkan tugas ada yang telat 1 minggu, bayangin. Ada yang H-1 mau mengumpulkan rapor baru ngumpul, nah gitu ya. Silahkan koreksi diri deh siapa itu. Nah, kita bahas nanti itu pengumpulan tugasnya, apa konsekuensinya. Yang keempat, kerja kelompok. Ya, kadang-kadang waktu kerja kelompok ada yang tidak aktif. Oke, silahkan keempat hal ini buat aturan dan konsekuensinya. Ya, silahkan bahas 10 menit. Nanti Pak Yohansen akan kasih kertas, tapi kertas ini isinya adalah yang telah kita sepakati. Oke, jadi nanti kalian tulis ulang apa kesepakatannya dan ditandatangani. Oke? Nah, waktunya 10 menit Pak Yohansen kasih dimulai dari sekarang. Ya, nanti Pak Yohansen kasih untuk kalian satu-satu lagi kertas. Jadi sekarang bebas aja, boleh di kertas biasa untuk kita sepakati. Silakan, waktunya 10 menit.
Ngantuk nggak? Ngantuk dikasih tugas. Oh mau. Boleh bertanya gitu ya sama temannya, kamu kenapa ngantuk gitu ya. Pahami dulu temannya. Jangan langsung buat hukuman yang membuat dia semakin sedih, semakin penuh masalah gitu ya. Ini diisi nanti. Ini diisi nanti ya. Suruh nyatet dan Itu kenapa Bapak bawa rekaman itu, Pak? Oh iya, kita hari ini direkam ya. Ini untuk kenang-kenangan. Karena Bapak pengen mengabadikan momen dengan kalian. Oke? Ini diisi nanti. Kita solusi dari hal itu. Iya. Ini diisi nanti ya. Boleh ditanya temennya, kenapa? Apa kesulitan kamu? Lima menit lagi. Ayo. Kesepakatannya. Boleh. Kesepakatannya nanti diisi, ya. Nanti kita rancang bersama. Oke, tunggu. Kasih bantuan. Yuk, ditanya dong. Gimana? Evan, Ayo, lagi pikir. Gitu ya. Sambil dilihat. Enggak pikir gue cuma gue. Boleh dibahas konsekuensinya apa ya gitu. Jadi boleh ditanya, kalau konsekuensinya ini, kira-kira kamu oke nggak gitu? Ya? Gue nggak ngomong Ronaldo udah beda kasta. Apa sih? Kalau kita tidak produktif, Double. Double bukan khusus nih kok, Itu kamu nggak ngomong dari kontak dah. emang udah terlatih kan? Apa konsekuensinya kayak gue yang Oke, nomor 2. Ada lemari lagi kayak gini. Ada dong yang nulis di ini, di catatan lain biar nggak lupa. Oke. Berdiri 5 menit. Berdiri 5 menit. Udah dibahas gimana? Udah dibahas. Kadang-kadang ada loh, ya dia kenapa ya kok nggak mau kontribusi dalam kelompok? Bisa aja dia punya masalah di keluarga, gitu kan? Oh, jadi kadang konsekuensinya kurangi nilainya Pak, waduh, gitu ya. Jadi kita perlu mikir apa ya konsekuensinya. Niris Mero kasih masukan. Oh, bang. Gini aja gitu. Ada tugas khusus Pak kita berikan biar hasil diskusinya lebih bagus gitu. Itu lebih oke sih. Kurangin aja kali
bertiga. Enggak, 2, 4, 6, 8 Enggak. Udah? 5 menit lagi. Apa kira-kira kalian buat? Ya total kemarin itulah apa namanya yang ribut yang itu apa yang ngantuk gitu disiram pakai Hah? kayaknya nggak bakal berangkat deh pak. Iya. Disiram pakai air. Itu gimana sih? Gini, Bapak bantu mikir. Kalau seandainya papa mamanya tahu itu gimana ya? Waduh, kan siram pakai dikit aja. Kayak nggak bakal berasa. Gimana? Apa yang sebaiknya ya kalau dia ini? Aku pernah sih. Gimana kalau dia ngantuk misalnya lagi banyak kerjaan di rumah, orang tuanya sakit nih, orang tuanya sakit. Hah? Tapi kan kita harus mengasihi dia. Iya kan itu membantu membangunkan air itu. Iya sih, tapi gimana ya biar dia merasa dikuatkan gitu. Tadi kan kasih itu kan kayak power bank tuh, dikuatkan dia. Gimana? Bisa aja ngasih, misalnya ada yang tidur gini kan. Misalnya Jonathan tidur. Nah, bagi yang ketiduran, disuruh berdiri dan disemangati satu kelas agar semangat. Ayo semuanya bilang semangat Jonathan. Semangat Jonathan. Nah, itu. Menurut kamu gimana? Enggak, Bapak jamin dia lebih happy. Bisa aja. Iya kan? Pak, sering Pak. Gituin Pak. Udah sering di rumah Pak. Iya, kayak tadi Jonathan, dia bisa ada masalah gitu, ada kesulitan gimana? Itu kewajiban dia, Pak. Iya, tapi kan kita mau buat budaya kasih. Nggak efek Pak. Kita peduli gitu. Aduh. Ya dibangun simpel. Itu juga boleh dibangunin dan diberikan semangat gitu. Buat apa semangat? Biar dia berjuang. Gitu ya. Oke, menarik. Udah. 5 menit lagi loh. Bapak ngatain di sini nih Pak. Tadi lagi ketawa. Kalian udah oke? Sudah. Oke. Gimana? Tadi ada tuh menarik. Jadi mereka bilang kayak gini. Kalau yang ngantuk dipercip pakai air. Waduh. Jangan gitu dong gitu. Jadi gimana? Gimana kalau gini? Gimana kalau dia itu kita suruh berdiri lalu disemangati satu kelas? Atau yang ribut juga kayak gitu. Wajah digambar Semangat. Semangat Nicholson, nah gitu kan. Oke, baik gitu. semangat yang kesel Apa? Kenapa? Ada yang dibahas? kita suruh berdiri. Kalau ngantuk boleh makan permen Pak. Kita Nanti suruh yang lain berdiri. juga merasa nggak dikasihi loh dengan permen itu. Oke, dan kita kan juga punya peraturan nggak boleh makan dan minum. Oke? Mau minum. Oh sorry, nggak boleh makan ya? Oke, nggak boleh makan. Berdiri dong Pak. Berdiri, oke. Kalau telat poin tugas dikurangin poinnya. Kurangi. Kamu yakin? Tapi poinnya satu-satu gitu Pak. Enggak. Kalau satu hari 2 poin. Kalau per hari 2 poin. Menarik. Nanti kita bahas lagi, oke? Iya. 5 menit lagi ya. Ini jam kalian benar kan ya? Gimana? 3 orang yang harus kerja. Nggak poin semua ya. Gimana? Udah oke? Udah 2. 2 lagi, Josh. Udah kasih pendapat. Ada yang belum ngasih pendapat? Ya makanya ngapain bawa makan Nggak bawa buku. Nah, Tadi Dewa, kamu itu kameranya sama Iya. Oh.
sampai ke sini. Cuman kenapa Bapak rekam kayak buat setiap maksudnya pelajaran perdana? Biar berkesan, biar kita punya momen pertama. Hah? Kelas apa nggak direkam? Karena kan Bapak ngajar kelas 9 doang. Kelas 9 doang. Iya. Terus kenapa nggak waktu kelas apa kita diajarkan? Momen-momen bersama. Senang dong gitu sebenarnya. It's okay. Ini sih ke kita, Pak. Maybe kalau kalian mau. Ya. Udah masuk lagi ya, Pak? Ya, makanya diskusi dengan benar. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Yes. Oh, penggaris apa? Penggaris itu apa? Berapa panjang? Penggaris gua 20-an. Kalau kata gua sih, percaya nggak? Perlunya 30. Takut. Kalau ada yang kesulitan boleh bertanya ke Pak Johansen. Kenapa banyak yang makan di kelas? Kenapa banyak Oh iya? Ya harus kita atur dong. Harus kita atur. Oke? 1 menit lagi. Pipex gua kemana? Ada yang pilih pipex gua nggak? Tapi kayaknya nggak efek ya. Pension. Ya, jangan lupa tadi prinsipnya. Oke. Kita kayak mengupayakan agar seseorang itu dia kayak power bank, kita kasih energi, semangat. Kayak gitu. Ya, gimana kita mengasihi dia kayak gitu. Cepat ya, 1 menit ya, biar langsung kita bahas setelah ini. Julio. Julio mah udah Dia kayak lari. Oke. Ya, Jonathan fokus. Jonathan fokus. Udah selesai? Oke, baik. Sekarang kita bahas gitu ya. Nanti kita akan coba, nanti Bapak coba bantu gitu ya, untuk konsekuensi di mana kita bisa lebih bersahabat gitu ya, untuk membuat apa yang menjadi ganjaran yang harus diterima oleh orang yang bersalah gitu ya. Kita juga harus memperhatikan kesulitannya dia. Oke. Nanti setelah Bapak tulis, kalian boleh tulis di
lembar kerja itu. Dan terakhir nanti Bapak ketuk palu 3 kali, lalu kalian tanda tangani. Oke ya? Yuk, yang pertama, ketertiban kelas. Ada yang bisa nyampein? Oke, Revive bilang, yuk ini akan kita perhatikan bersama ya. Jadi tolong perhatikan. Ya, Revive bilang, setiap murid ya tentu harus tertib di dalam kelas. Bagi yang tidak tertib, berdiri 5 menit di dalam kelas. Gimana? Oke, itu satu, kita tampung dulu. Ada yang lain? Yuk, kasih masukan. Biar ada keputusan yang lebih baik. Siram dengan sepercik air. Yuk, perhatikan. Kata Kuina, bagi yang ribut, Yang mengantuk sih lebih. oh yang mengantuk, Disiram pakai sepercik air. disiram pakai sepercik air. Oke, kita tampung dulu. Yang lain? Yuk, dengar ya. Kalau tidur disuruh push up berapa kali itu? Wow. 50 kali. Oke, baik. Yuk kita sepakati ya. Oke. Nah, tadi 1 menit. Ada lagi selain itu tadi? Oke, kita sepakati aja. Ketertiban kelas. Oke. Untuk yang tidak tertib atau yang mengantuk di dalam kelas, gitu ya. Ya kayak tadi Bapak bilang, mungkin dia lagi ada kesulitan, ya makanya dia jadi mengantuk. Jadi tolong mari kita perhatikan gitu ya. Karena kita juga pengen biar dia itu merasa dicintai di dalam kelas ini. Kita bantu bangunin, Pak. Boleh, ya bantu bangunin. Nah, berarti bagaimana ya ketertiban kelas? Konsekuensinya adalah bagi yang ribut, mengganggu, dan mengantuk di dalam kelas, Bapak sih mikirnya kayak gini, gimana kalau diingatkan dulu sebanyak 2 kali, baru berdiri 5 menit di belakang. Oke? Ya, karena nanti misalnya dia udah ngantuk nih, ada capek banget tanggung jawabnya di rumah gitu, akhirnya dia tertidur, masa sih kita suruh push up lagi gitu kan ya? Gimana? Kita diingatkan 2 kali, lalu dia berdiri 5 menit, gimana? Sepakat? Sepakat ya? 2 menit, Pak. 2 menit. Berapa? 5 menit, oke ya? Oke. Bagi yang ribut atau mengantuk, mengganggu gitu ya, diingatkan 2 kali. Dan akan berdiri, boleh ditulis ya, semua menulis ya. 5 menit di belakang kelas. Oke, good. Bapak rasa ini lebih, ini ya, kita di dalam kelas lebih menunjukkan kalau kita mengasihi dia. Kita kasih kesempatan. Bagi yang tidak membawa peralatan KBM buat PKM. Oh, kalau KBM sih kita nanti Bapak akan kasih LKS-nya. Oh. Kalau nggak mau tanda tangan gimana, Pak? Kalau nggak mau tanda tangan gimana? Harus dong. Oke? Harap semua menulis ya, biar ingat.
Oke, sudah? Oke, semuanya udah. Semuanya udah. Oke, semuanya udah. Oke. Baik, berikutnya. Yang kedua. Yuk, fokus belajar gitu ya. Jadi dia kurang memperhatikan atau mengikuti pembelajarannya itu dia banyak distraksi gitu. Atau dia mungkin sibuk sendiri gitu ya. Atau bahkan dia ya kurang mau antusias gitu untuk diskusi. Ada yang mau memberikan konsekuensinya? Keliling keluar 2 kali putaran. Keliling keluar. Merangkum pelajaran PPKN dalam 100 kata. Merangkum pelajaran PPKN sebanyak 100 kata. Oke. Ada lagi? Oke, gini aja deh. Oke, Bapak coba rangkum itu ya. Oke, gini aja. Tadi kan, kita kan udah menyepakati yang pertama. Ya, tapi yang pertama ini masih dilanggar. Kita suruh aja dia memberikan refleksi di akhir pembelajaran. Mirip kayak Theodore, tapi ini lebih bisa spontan lah ya. Di akhir pembelajaran, jadi nggak ada beban lagi untuk menulis. Gimana? Jika kesepakatan nomor 1 masih dilanggar, berarti memberikan refleksi di akhir pembelajaran. Gimana? Oke? Yuk, sepakat atau tidak? Sepakat? Tapi kan kalau merefleksinya ngarang-ngarang itu habis itu nextnya nggak fokus lagi kan gimana Pak? Tapi kan dia kalau ngelanggar ini lagi. Oh ini yang pertama bukan yang kedua. Yang kedua. Jadi gini, oke. Bapak coba tampung ya. Kalau dia melakukan lagi, sebaiknya itu kayaknya perlu cerita ya. Konseling dengan guru yang bersangkutan. Oke? Karena kan itu berulang kan ya. Jadi kita tahu apa yang jadi penyebabnya. Oke? Oke, menarik. Baik, yang kedua, jika masih melanggar kesepakatan nomor 1, maka akan memberi refleksi. Di akhir pelajaran. Boleh strip konseling dengan guru mapel. Oke? Oke ya. Ya, yang berikutnya terkait pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas. Gimana kalau ada yang telat? Pengurangan nilai. Pengurangan nilai. Jadi kayak 1 hari misalnya kurang. Oke. Ada yang lain? 1 hari kurang 5. Oke. Yang lain? Ada?
Oke, kalau belum boleh dicatat dulu ya. Jika kami melanggar kesepakatan, nol. Nomor 1. Ini nomor 1. Nomor 1. Coba Pak. Yo, bisa fokus ya. Ingat, Bapak sangat mengasihi kalian loh hari ini. Bapak sangat senang ketemu kalian. Harap kalian juga bisa semangat. Oke, tampaknya semua udah. Yuk, pengumpulan tugas gimana? Tadi kata Kuina, kurang berapa Kuina? 5 per hari. Kurang 5 per hari. Kurang? Maksudnya kurang 2 apa ini? Kurang 2 poin per hari. Berarti hari demi hari bertambah. Oke. Oke. Nah, Bapak mau ingatkan lagi. Gimana? Bapak setuju ada pengurangan nilai, tapi gimana kalau jika tidak ada pemberitahuan dalam 1 hari lah ya, atau 2 hari. Jika tidak ada pemberitahuan dalam 2 hari, maka mulai dikurangi nilainya. Oke? Tapi jangan 5 poin, Pak. Tapi kalau alasannya nggak jelas, Nah itu, tidak ada pemberitahuan, maka akan mulai dikurangi 2 poin per hari. Gimana? Boleh, Pak. Oke ya? boleh juga. Gila 10 hari. Satu hari per 20. Ya, itu Oke, ini yang nomor 3 ya. Tadi, yuk. Yang nomor 3 tadi. Oh ini deh. Diberi waktu untuk memberitahu keterlambatan selama 2 hari. Jika tidak mengumpul dalam 2 hari, maka poin dikurangi 2 per hari. Oke? Ya, kita masih ada bahas satu lagi. Nanti ada. Oke, yuk kerja kelompok. Kerja kelompok gimana kalau tidak ada? Kalau ada yang tidak? Dikeluarin. Dilaporin. Oke. Kalau yang anggotanya nggak mau kerja sama sekali, suruh kerja yang individu aja, Pak. Iya. Oke. Ada yang lain? Yuk, yang keempat. Tadi ada yang disuruh diskusi, ada yang dikeluarin, yang lain? Itu aja idenya, ada yang lain idenya? Ada? Leksi? Dikasih tugas tambahan untuk memperbaiki. Oke, good. Yang lain ada? Oke, itu menarik ya, Bapak tulis aja ya ide kalian. Leksi bilang, jika tidak aktif di dalam kelompok,
maka perlu dilapor dong, ya. Maka perlu dilapor ke guru mapel. Dan mendapat tambahan tugas. Mendapat tugas, ya. Tugas tambahan. Itu tugas tambahannya untuk keperluan kelompok itu. Oke? Ya? Bagaimana jika waktu dilaporkan dia tetap bukannya gak kerja saja tapi dia juga memperlambat kerja kelompok teman-teman yang lain. Teman-temannya kan dirugikan. Iya. Oh. Berarti ada nanti penilaian dari teman lah ya. Berarti harus ada penilaian. Nanti itu kan ada. Temannya itu kan udah selesai, Wak. Tugasnya udah habis. Temannya nggak bisa kerjain dengan maksimal karena ada satu orang yang tidak bisa membantu. Oke. Nah, itu nanti berarti harus ada ini. Nanti itu di penilaian. Ya, nanti kita bahas penilaiannya gimana. Berarti akan ada ruang untuk itu ya. Penilaian terhadap teman sejawat, penilaian terhadap teman kelompok. Oke. Oke. Sudah semuanya? Oke, ya silahkan kalau sudah tanda tangani kesepakatan itu. Oke, boleh ditandatangani. Ya, oke. Jadi ya, tanda tangani. Oke ya. Oke, baik. Sudah. Oke. Nah, jadi kesepakatan telah kita buat. Untuk itu Bapak ikut sahkan ya dengan mengetuk sebanyak 3 kali. Oke, harap bisa kita jalani bersama-sama. Oke, kita ada beberapa lagi ya, agendanya tidak banyak lagi. Oke, yuk. Sudah? Oke. Oke, nah ini yang akan kita bahas ya selama 1 semester ini. Jadi kita akan membahas unitnya masih sama seperti kemarin. Oke. Ada 4 unit. Yang pertama adalah unit Pancasila. Oke, ini yang akan kita bahas. Ya, yang pertama kita akan menganalisis nilai-nilai Pancasila di dalam setiap sila, gitu ya. Nanti Bapak akan kasih teks. Kita akan membahas itu, menggali apa makna dari setiap sila. Lalu yang kedua, kita nanti akan coba. Yuk, ini fokus dulu dong, biar ya. Yang kedua, kita nanti akan coba untuk memberikan contoh-contoh praktik. Ya, dan menjelaskan ya, kita akan menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat yang dikaitkan dengan analisis kita terkait Pancasila. Dan yang ketiga nanti kita akan menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang akan kita bahas ya, lebih kepada apa Pak? Praktek Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu di mana? Di sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Untuk penilaiannya nanti ada 2 penilaian ya. Yang pertama itu formatif. Jadi formatif, nanti di dalam setiap pertemuan ada dikumpulkan hasil tugas, hasil rangkuman kalian di dalam pembelajaran. Itu tidak dinilai. Kadang-kadang kan Bapak kasih feedback ya. Baik, sudah baik, Bapak kasih komentar gitu ya. Itu tidak dinilai. Ya, itu hanya persiapan untuk sumatif. Yang dinilai adalah sumatif. Nanti kita upayakan di pertemuan ke-4 dan 8 itu dinilai ada
tugas individu, dan ada proyek kelompok. Pertemuan keempat dan pertemuan ke-8. Jadi, di dalam 8 pertemuan itu ada 2 kali mengambil nilai. Ya, nanti untuk proyeknya gimana, Pak? Nanti kita akan isi dulu surveinya. Oke? Nah, berikutnya ini adalah mengisi angket. Ya, mengisi angket. Ini apa, Pak? Ini adalah upaya untuk memahami bagaimana kesukaan kalian di dalam pembelajaran. Jadi ada nanti contoh-contohnya, misalnya nih, gimana metode pembelajaran yang kalian senangi. Oke? Mungkin ada yang suka role play atau drama. Ya, silahkan beri tanda centang. Mungkin ada yang suka dia suka proyek langsung. Silahkan beri tanda centang. Lalu misalnya gini, ada juga nanti waktu kalian baca, oke? Ada misalnya kesenangan kalian tentang suara di dalam kelas. Ada yang suka suara level 1, misalnya suaranya hening. Oke, jadi coba hening, kita coba praktekkan level 1. Nah, ada yang kayak gitu. Ada yang suka misalnya suara 2, itu dia kayak diskusi kelompok. Suaranya pelan, hanya di dalam kelompok itu. Oke, ini masih kedengaran ya. Coba diskusi pelan dengan teman di sebelah. Tadi 2 itu yang cuma 1 orang di depannya doang. Ya, kita buat di dalam kelompok. Oke? Bagus, kerja bagus. Oke, baik. Nah, berikutnya ada level 3. Ini adalah suara presentasi. Oke? Nah, jadi oke, yuk perhatikan. Presentasi tentu bisa didengar teman. Gitu ya. Jadi kalau ada tidak mengerti silahkan lihat angket ini. Boleh diisi ya. Nanti Pak Johansen segera kumpul, jadi tolong diisi. Setelah ini kalian istirahat ya? Pelajaran kedua, Pak. Ketiga, Pak. Oh. Ini nggak kumpulkan. Itu untuk kalian. Nanti, halo. Tolong nih, ambilin artis. Oke, ya. Tolong perhatiannya. Waktunya tidak banyak. Tolong diisi angket itu. Kalau tidak mengerti, tanya Pak Johansen. Oke? Jawab dengan jujur ya. Tidak perlu khawatir. Pak, ini contohnya proyek fisik kayak gini tuh apa maksudnya apa Pak? Contohnya kayak gimana Pak? Yang mana? Nomor ini. simulasi visual materi. Oh, ini kayak gini. Ini video animasi, film dokumenter gitu, Jo. Buat karya atau proyek fisik tuh contohnya apa? Misalnya kayak proyek kemarin kan kita ada buat album foto. Nah, gitu-gitu. Kalau kita ngurus semua gimana? Harus ada dong yang kamu lebih suka. Kalau tidak ngerti tanya Pak Johansen. Baru dengar nggak tadi Pak Vincent bilang kelas kita nyanyi. Padahal Pak Vincent yang tidur kemarin. Ayo fokus dong. Sebelumnya apa gua sama Bayu? Boleh dua ya. Boleh 2 ya. Boleh 2 kalau kamu minat. Pak Vincent tidurin kok guys. Ayo, Bernis. Oh, praktik langsung. Nah, apa coba? Pak, ini boleh lebih dari 1, Pak. Boleh 2 ya, boleh 2. Terus sekali minimal aku nunggu. Oke, semuanya aja sih.
suka jadi pemimpin. Apa ya? Timekeeper. Pak, harus 2 ya Pak? Boleh 2, Jo. Oh, boleh aja sih, tapi ya berarti kamu minatnya banyak gitu ya? Boleh aja, tapi lebih spesifik dong. Ya. Berarti kalian ada minat beberapa ya? Oke. Tapi sebenarnya Bapak berharap sih ada 2, biar lebih spesifik. Yang mana yang betul-betul kalian suka? Nomor absen gue berapa sih? Cepat juga kalian ngisinya ya? Ya, Mau semuanya gimana Pak? Mau semuanya, bisa semuanya. boleh. Iya, cair deh. Kalau kita rebus, kalau kita rebus kan cair ya, belum ada nih. Kalau kita rebus ke freezer gimana? Ini lah. Tapi kalau kita potong, Nggak usah dipotong pakai kocak tuh. enggak. Nggak bisa ya udah beku. Udah gimana? Oke, kalau bisa 3 menit lagi ya. Biar angketnya dikumpul nanti. Jonathan udah selesai? Belum. Nomor 5 semua, jelek semua. Kuina? Cetak semuanya jalan. Rumah enggak gitu. Pada udah kayak nama lu kan. Lu tahu Sakadi ting Berarti dia defrost loh. Ayo gimana? Ayo Kezia. Ada yang sulit Kezia? Yang tahu aja diisi. Apa yang kamu pahami? Jawab jujur ya. Aku nggak tahu loh. Kamu kau kasih tahu. Dari kelas 7 awal tahu. Stacy? Oh ya, udah selesai? enggak, gua lagi mengenal Inggris. Oke. Jonathan? Nomor berapa Jonathan? Tinggal nomor 8 kan? Nomor 7 nggak tahu Pak. Isilah kalau nggak tahu, isi aja. Nggak tahu gitu. Isi apa yang kamu tidak tahu. Oh. Nomor 7 kalau belum mengerti, silahkan isi ya. Isi apa yang kamu tahu aja. Nomor 7. Sekarang tanggal 20 bulan 7. Woi, elang gue.
Ini kalau ini tadi sih Indonesian tahu yang apa? Oke, sudah? Ini sudah gimana? Udah? Sudah semua? Oke. Ini nomor berapa yang belum? Stacy, Nicholson? Udah, Pak. Udah, Nicholson? Oke, udah. Ini tinggal nomor? Udah. Rata-rata udah selesai. Belakang? Ada yang belum selesai? Iya? Oke. Belakang? Jesu? Udah selesai? Tadi gua keluar dari kantin tiba-tiba muncul. Oke. Baik. Yuk. Oke, sudah. Yuk tolong dong perhatiin ke depan. Shh. Perhatiin ke depan semuanya. Oke. Nah, ya tadi masih ada ya, mungkin satu soal lagi belum, harap bisa sambil dikerjakan. Nah, Bapak mau sampaikan pesan penutup. Pertama, Bapak mau bilang terima kasih sudah mau mengasihi Bapak. Oke. Selama pembelajaran ini, Bapak juga akan belajar dan akan terus mengasihi kalian. Oke? Kayak tadi ya, semua yang udah kita sepakati itu harap kita praktekkan. Oke? Nah, terakhir, ini terakhir. Yuk. Nanti yang dikumpul itu hanya angket. Oke? Ini akan Bapak bagikan. Silahkan buat pesan semangat kepada teman yang ada di depan atau di samping kamu. Jadi semua dapat gitu ya. Tukar-menukar. Oke, pesan semangat ditulis di sini dan kamu tempel. Oke? Semua dapat satu. Teman kamu juga gunakan bahasa yang sopan ya. Gunakan bahasa yang sopan. Ini kalau copot dari meja nggak lucu. Gua kasih ke siapa ya, Cep? Ya. Tukar menukar ya, tukar menukar. Teo, iya mau ditulisin apa? Tukar menukar, tukar menukar. Ini kasih siapa aja? Jadi kalau kamu siapa yang kamu beri, dia juga mendapat dari kamu. Pesan semangat. Iya. Semangat, semangat. Iya. Ini boleh tadi seorang aja. Ini ke satu orang. Iya. Saya sangat kecewa kamu. Oke, dengar dulu. Kita akan memberikan pesan semangat. Kepada siapa kamu beri, yuk dengar dulu dong, biar nggak salah. Kepada siapa kamu beri, darinya juga kamu mendapat pesan semangat gitu ya. Karena kan tadi kasih itu, kita budayakan untuk timbal balik. Dan harap ini bisa jadi penyemangat kamu. Boleh ditempel nanti di rumah gitu ya, di meja belajar. Oke, waktunya tinggal 5 menit ya. Kesepakatannya untuk kalian. Dan angketnya nanti dikumpul di akhir pembelajaran. Iya. Iya. Oke. Oke, ya terima kasih ya untuk partisipasi kalian. Harap angketnya segera dikumpul. Oke, angketnya dikumpulkan. Setelah ini pelajaran apa? Seni rupa, Pak. Seni rupa. Oke. Tapi kalau saya beneran kayaknya mau kembali gua dari saya lagi pendek banget. Jadi stand up comedy. Ganti nama. Oke, angketnya boleh dikumpul ya. Silahkan dikumpul sekarang. 3-5.
Angketnya aja. Ini untuk kalian. Angketnya saja. Sing kalau gua undang lu ke Sing, boleh nggak sih? Sama aku, gua sama. Thank you, makasih. Ya, thank you. Oh iya. Ada lagi? Ada lagi, angketnya saja untuk kalian. Oke, yuk. Udah, kalau tidak ada, silahkan ketua kelas. Oke, yuk dengar instruksi. Shh. Dengar instruksi ketua kelas. wow, gitu ya. Udah berhasil. Siang, makasih semuanya. Serem-serem tua. Ini gimana matiinnya?